Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Adik-adik kecil yang kakak muliakan, dan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan, yaitunya semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup dalam Islam dan keimanan, dan ya sesuai dengan harapan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita sampaikan salawat dan salam kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik kecil yang kakak muliakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kakak sengaja buatkan video untuk adik-adik semuanya, dan akan dituliskan beberapa pelajaran. Kita akan meringkas pelajaran yang pekan kemarin, yaitu yang tentang benda-benda najis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada perbedaan antara benda najis dan suci di dalam kehidupan kita, bahkan yang kita temukan di setiap aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kita sudah belajar kemarin tentang benda suci dan benda najis ya. Perlu kita ketahui, kita tuliskan dulu. Kita belajar kemarin benda suci dan najis. Nah, nanti adik-adik semuanya bisa menuliskan juga seperti yang kakak tulis di bawah ini. Jadi kita sekarang adalah belajar tentang benda suci dan benda najis. Kemarin kita sudah belajar tentang benda suci ya. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu ya, hukum asal segala sesuatu adalah suci ya, adalah suci. Oke, adik-adik. Jadi adik-adik harus paham dulu ini. Ada hukum asal segala sesuatu adalah suci. Contohnya benda-benda suci yang biasanya kita temukan. Kita sekarang langsung masuk ke benda-benda suci. Benda-benda suci yang biasanya contoh benda suci. Biasanya ada kita sudah belajar kemarin tentang benda-benda suci yang selalu kita yang sering kita temukan di setiap kehidupan kita. Contohnya yang kemarin itu adalah yang pertama, mungkin ada semuanya sudah mencatatkan. Jadi sekarang kakak bikin video sengaja untuk supaya nanti yang belum catat bisa mencatat seperti yang kakak catat seperti ini. Contohnya benda suci yang pertama yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah air ya. Air, tanah, dan mungkin juga batu ya. Batu. Ini adalah catatan yang nanti harus ada catat juga begitu juga tumbuhan. Ini semuanya adalah benda suci yang ketika adik-adik semuanya menyentuhnya itu tidak berpengaruh untuk ibadah adik-adik saya, karena kita adalah seorang muslim, maka hidup kita selalu harus berada dalam keadaan suci apabila kita ingin melakukan sebuah ibadah. Seperti itu adik-adik ya. Jadi kita harus selalu dalam keadaan suci. Dan kita harus mengenal dong apa sih benda-benda najis yang apabila kita menyentuhnya, kita menjadi terkena najis. Jadi ketika kita terkena najis, maka kita harus mensucikannya kalau kita ingin beribadah, apalagi ketika ingin sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sholatnya adalah hampir setiap waktu 5 kali dalam sehari. Apabila kita terkena najis, maka kita harus tahu dong membedakan mana yang najis, mana yang tidak. Ini benda-benda sekarang yang biasanya kita temukan setiap hari, bahkan kita memegangnya, merabanya, bahkan meminum dan makan benda-benda tersebut. Yang kita harus tahu dong perbedaan, apakah ketika kita menyentuh benda ini kita terkena najis atau tidak, apakah sholat kita sah atau tidak nantinya. Ini yang pertama, ini air ya. Ketika kita ada menyentuh air, berarti air itu adalah suci. Hukum asal air tersebut adalah suci kalau sebelum terkena oleh najis. Begitu juga tanah, semuanya tanah
itu adalah suci. Kita boleh sholat di atas tanah, walaupun nggak di atas tikar nggak apa-apa, tapi kalau di atas tanah kita sholat juga juga boleh. Tanaman yang batu-batuan, rumput-rumput yang mungkin ada diinjak, semuanya itu adalah suci. Apabila kita tidur-tiduran di atas tanah tidak apa-apa, pakaian kita kotor, tiduran di atas tumbuhan, di atas rumput, ketika itu ada pakaian kita kotor, tapi itu tidak najis dan tidak berpengaruh ketika kita ingin sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah benda suci yang pertama yang mungkin kita temukan sering sekali ya. Terus suci ya, ini adalah mengenai perbedaan antara suci dan najis ya, bukan kotor dan bersih ya. Ini adalah najis dan suci ya. Yang penting itu ada semuanya ketahui bahwa tidak setiap yang kotor itu najis, tidak setiap kotor itu najis ya. Contohnya tanah itu kotor mungkin menurut adik-adik, tapi dia itu tidak najis. Kalau pakaian kita terkena tanah itu tidak apa-apa. Kita memakai pakaian yang terkena tanah ketika ingin sholat, maka sholat kita tidak batal, atau sholat kita sah dengan semua itu, karena itu tidak najis adik-adik ya. Terus selanjutnya adalah benda-benda suci yang ada itu, contohnya apalagi ya, oh bangkainya. Ini ada bangkai yang, wah, mungkin ada jijik melihat bangkai ya. Bangkai yang tidak najis. Apa itu bangkainya? Tapi ya ada bangkai yang tidak najis. Bangkai apa itu? Bangkai sesuatu yang tidak memiliki darah mengalir, dia darah mengalir ya. Ini bangkai. Ini bangkai binatang ya. Bangkai itu pasti dari binatang, adik-adik. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah ya. Mungkin adik-adik kalau melihat bangkai pasti jijik. Wah, apalagi kalau bangkainya bangkai kucing yang sudah lama. Wah, pasti ada belatung-belatungnya. Tapi ada. Terus pasti nggak bakal mau kan menyentuh bangkai yang ada belatung-belatungnya. Pasti itu pasti sudah terpastikan sudah najis ya. Tapi ini ada bangkai yang tidak najis. Apabila kita menyentuhnya, yang sudah mati, yang sudah kering, itu tidak najis. Apa itu? Bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Contohnya apa, adik? Memang ada bangkai yang tidak mengalir darahnya. Iya, contohnya semut, adik-adik. Semut. Apalagi contohnya juga lebah. Dan lain-lainnya. Mungkin ada bisa cari nantinya lebah ya, semut ya. Kalau udah mati, dia kan nggak ada punya darah kan. Lebah juga seperti itu. Contohnya capung yang mungkin Dahsan sering tangkap di depan bekicik ya, di depan bekicik dibawa ke kelas juga. Biasanya seperti itu. Yaitu ketika dia sudah mati, makan sudah kering, itu dia sudah jadi bangkai, maka dia tidak menjadi najis. Tapi ya, dia tidak najis. Kita boleh menyentuhnya ya, walaupun dia itu adalah bangkai, tapi dia tidak najis. Tapi kalau bangkai anjing yang sudah walaupun baru meninggal, ini sudah jadi bangkai, berarti dia sudah jadi najis, adik-adik ya. Tapi ada bangkai yang tidak najis. Ini tadi bangkai yang ini intinya adalah sesuatu yang tidak mengalir darahnya, bangkai yang tidak mengalir darahnya ya. Yang ketiga sekarang, apalagi benda-benda najis yang mungkin sering kita benda-benda suci yang sering kita ketemu. Apalagi kotoran binatang. Kotorannya kemarin kita sudah belajar kotoran binatang yang halal dimakan. Yang halal dimakan ini adalah kotoran binatang yang halal ketika kita makan. Ini dia juga termasuk dalam kategori benda yang tidak najis. Maksudnya benda tersebut adalah suci karena dia keluar dari hewan yang halal dimakan, maka kotorannya juga menjadi suci. Contohnya kotorannya kotorannya ayam, kambing ya, kemarin kita sudah belajar. Ini kakak supaya nanti adik-adik bisa mencatat lagi. Ini contohnya kotoran ayam, kotoran kambing itu kalau kita terkena pakaian kita, maka itu tidak najis karena dia itu adalah dari hewan yang halal kita makan ya. Kita makan dagingnya, kita makan biasanya kita sembelih dulu dengan membaca bismillah dan kita makan. Dan begitu juga dengan kotorannya yang keluar dari tubuhnya, kotorannya, maka dia tidak najis karena dia
halal ketika kita makan. Nah, seperti itu. Yang keempat, apalagi benda yang suci, yang lainnya mungkin apa lagi ya? Iya, contohnya binatang, binatang ya. Binatang yang boleh dimakan. Nah, ini binatang yang boleh dimakan. Contohnya ayam ya tadi, ayam, kambing, kerbau itu dia tuh suci. Apabila kita tersentuh atau kita menyentuh kambing, umpamanya kita setelah berwuduk, kita menyentuh kambing, pengen sholat gitu kan, sambil di jalan ketemu kambing, kita sentuh kambing, wah itu dia tidak najis, maka wudhu kita tidak batal dengan hal tersebut. Maka kita boleh, umpamanya Dastan mungkin berada di kampung umpamanya gitu, atau siapa namanya itu, Z umpamanya dia berada di kampung, dia berwuduk di rumah karena nggak ada sepeda motor untuk pergi ke masjid, dia pergi ke masjidnya pakai kerbau umpamanya kan, naik ke punggung kerbau, pergi sholat ke masjid. Oh, apakah dia kan pasti naik ke punggung kerbau kan? Apakah hewan tersebut, kerbau itu najis atau tidak? Kan kita sudah naik di punggungnya, kita harus berwuduk lagi nanti? Tidak. Kalau kita sudah berwuduk di rumah, terus kita naik ke punggung kerbau, kita menyentuh-nyentuh kerbau, maka kita tidak apa-apa untuk tidak melakukan wudhu, karena hewan tersebut suci, dia itu tidak najis. Oke, ada itu yang benda-benda suci dan najis yang mungkin kita. Oh ya, ya satu lagi, yang kelima adalah manusia ya, tubuh kita, manusia hidup maupun mati. Nah, ini dia itu termasuk benda suci ya. Ketika manusia itu hidup, contohnya diri kita nih, kita kalau bersentuhan apakah kita najis? Oh, tidak. Umpamanya Dastan menyentuh, siapa namanya itu, memegang Al-Fatih umpamanya. Apakah dia nanti ketika Dastan memegang Al-Fatih harus berwuduk? Oh, tidak. Wah, najis nih. Oh, tidak. Manusia itu dia itu suci. Manusia itu suci, tidak najis, suci, walaupun dia itu sudah mati. Iya, ketika sudah mayat, sudah hampir dikubur, dia itu tetap suci, tidak najis. Ya, itu yang perlu ada ketahui adalah benda suci dan najis. Ini yang perlu diketahui, yang sering adik-adik tanyakan ya. Jadi manusia itu dia suci, tidak najis. Najis, megang-megang kamu. Oh, tidak najis. Kita itu manusia itu adalah suci, kecuali kalau perempuan, laki-laki yang memegang perempuan itu tidak boleh, bukan karena najisnya, tetapi karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena najisnya, tapi dilarang karena kita bukan mahram, bukan muhrim ya, mahram. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke benda-benda yang suci. Sekarang benda-benda najis, dua benda benda najis. Benda-benda najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama mungkin kemarin kita sudah belajar. Contohnya kemarin itu adalah, siapa kemarin Mafaza mengatakan adalah daging babi. Ini perlu diketahui bahwa babi itu semuanya haram, dan dia juga najis apabila kita menyentuh dan terkena oleh babi. Apakah itu dagingnya, darahnya, lemaknya, semuanya, maka kita tersentuh. Kalau kita menyentuh babi, maka berarti kita menyentuh sesuatu yang najis. Maka kita wajib bersuci atau mencuci semua itu sampai bersih, sampai kita tidak terkontaminasi lagi dengan najis tersebut. Karena daging babi ini adalah satu-satunya daging yang najis. Apabila kita menyentuhnya, dia telah najis dan juga haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan daging babi. Yang kedua itu, yang selanjutnya adalah air liur anjing, liur guguk ya, guguk aja, air liur guguk.
bukan anjingnya guguk. Air liur guguk ini juga termasuk najis ya. Yang apabila kita terkena dengan air liur anjing, maka berarti kita terkena oleh najis. Dan adik-adik semuanya sudah tahu bagaimana cara membersihkan air liur anjing ini, dan juga daging babi ya. Kalau kita tersentuh oleh babi berarti kita mencucinya dengan air bersih. Tapi kalau anjing, air liur anjing, maka adik-adik semua sudah tahu bagaimana cara membersihkannya. Mantap sekali. Begitu juga dengan benda najis selanjutnya adalah yang ketiga adalah air kencing. Air kencing dan kotoran manusia. Dan nah, air kencing dan kotoran manusia ini juga termasuk najis, yang apabila kita terkena oleh kotoran kita sendiri atau air kencing kita sendiri, berarti kita sudah terkena najis. Apabila kaki kita terkena oleh kencing kita, maka kita harus bersihkan dengan air sampai bersih. Begitu juga kalau pakaian kita terkena najis atau kencing atau kotoran kita sendiri atau kotoran orang lain, maka kita harus wajib membersihkannya atau mengganti pakaian kita. Habis itu kita cuci lagi dengan sabun atau dengan air sampai bersih. Berarti kita terkena najis. Apabila kita sholat dengan pakaian yang terkena kencing, maka sholat kita tidak sah karena kita sholat dengan benda najis. Kan syaratnya kita sholat itu harus bersih atau terhindar dari najis. Maka kalau pakaian kita terkena kencing, berarti kita sholat dengan najis, maka tidak boleh. Selanjutnya bangkai sekarang. Bangkai itu najis. Tapi tadi ada bangkai yang tidak najis. Kita sudah tahu. Bangkai binatang. Binatang. Kecuali tadi binatang ikan ya. Kecuali ikan dan belalang. Nah, ini bangkai yang tidak najis. Bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai ini, kecuali ikan dan belalang. Soalnya dia tidak punya darah. Kalau ikan sudah ada hadisnya, begitu juga belalang yang bangkai yang tidak dimasukkan ke dalam kategori bangkai yang najis. Yang apabila kita menyentuhnya, maka dia itu tidak najis ya. Dia tetap bersih walaupun kita melihat bangkainya, tapi dia tidak najis. Selanjutnya, yang kelima adalah darah mengalir. Darah mengalir ya. Darah pasti kita juga jijik melihat darah, karena darah ini adalah sesuatu yang kotor dan dia juga najis ya. Najis. Yang keenam adalah apa lagi ya? Kencing dan kotoran binatang haram. Iya, kencing. Kotoran binatang ya. Nah, kencing dan kotoran binatang yang haram ini adalah termasuk juga najis. Contohnya kencingnya babi, kencingnya anjing, kencingnya apalagi, kencingnya atau apa ya? Harimau atau kencingnya harimau adalah najis, karena dia itu termasuk binatang yang haram, yang tidak boleh kita makan. Contohnya pokoknya binatang yang tidak boleh kita makan itu semua kotorannya, kencingnya maupun kotorannya itu adalah najis. Mungkin seperti itu, adik-adik sudah mengerti semuanya. Dan insyaallah nanti ada diharapkan untuk menulis yang dua ini. Ada tadi benda suci dan najis, ada sebutnya contoh-contohnya. Ada contoh benda suci dan najis, ada beberapa contoh. Nanti ada harus menulisnya juga, supaya kakak sengaja membuat video ini adalah untuk bisa ditulis bagi yang belum menulis ya. Ini juga benda-benda najis ya, ada benda-benda najis. Dan insyaallah nanti kita akan belajar untuk pekan depannya adalah cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Cara mensucikan yang terkena najis. Sekarang kita belajar adalah benda-benda najis, mengenal benda-benda najis dan suci. Setelah kita mengenalnya, benda-benda najis dan suci, kalau najis berarti kita harus mencucinya atau mensucikan yang terkena najis.
Tapi kalau kita terkena benda suci berarti tidak apa-apa. Tapi kalau najis nanti insya Allah kita akan belajar juga pada pekan depan. Ini adalah benda-benda najis yang apabila kita terkena babi, terkena air liur anjing, terkena kencing, terkena bangkai, terkena darah, terkena kotoran hewan yang haram dimakan, maka kita harus membersihkannya. Dan insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana cara mensucikan semua ini, oke? Dan insya Allah adik-adik bisa mencatatnya untuk pelajaran hari ini, dan ditunggu rekaman bacaan Utsmaninya untuk hari ini juga. Dan semoga adik-adik selalu sehat, dan kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.